Wakil Bupati Lombok Utara Dani Charter Febrianto menghadiri acara pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam upaya penanganan gizi spesifik dengan prioritas pencegahan stunting yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Lombok Utara yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan. Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh fasilitator dari Dinas Kesehatan, Kepala UPTD perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Puskesmas se-Lombok Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk berkoordinasi terkait pemberian tablet tambah darah kepada siswi remaja se-Kabupaten Lombok Utara melalui sekolah swasta dan negeri untuk menghindari penyakit anemia agar calon ibu-ibu ini nanti tidak melahirkan anak stunting. Angka anemia saat ini masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara yaitu sekitar 40%. Sementara angka stunting pada Februari 2024 juga masih cukup tinggi yakni 15,98%. Wakil Bupati Lombok Utara berharap di akhir tahun 2024 angka stunting bisa turun di bawah 14% sesuai target nasional. Dari hasil pertemuan tersebut, petugas terkait banyak menemukan permasalahan seperti anak-anak yang diberikan tablet banyak membuang tablet tersebut dengan pura-pura meminumnya. Selain itu, laporan dari sekolah ke dinas juga tidak sampai. Jadi di sekolah kemudian didistribusikan oleh pihak puskesmas ke sekolah setiap bulan. Nah, sistem distribusi mungkin nanti juga ada dari teman-teman puskesmas bisa berbagi. Ada yang rutin setiap bulan, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, tergantung dari sistem masing-masing di puskesmasnya. Akan tetapi nih Pak, begitu misalnya kita sudah dropping TTD ke sekolah, itu biasanya melalui program UKS-nya ya, UKS di sekolah. Nah itu setiap siswa itu akan memperoleh 1 tablet per minggu. Jadi kalau misalnya distribusinya setiap bulan, maka masing-masing siswa akan mendapat 4 tablet. Nah itu nanti melalui guru UKS-nya, melalui guru UKS yang biasanya nanti di dalam sistemnya tergantung dari sekolah masing-masing. Ini juga nanti mohon dari pihak sekolah ini dapat memberikan gambaran nanti bagaimana pelaksanaan pemberian tablet tambah darah di sekolahnya. Nah kemudian tablet tambah darah yang masing-masing siswa itu silakan misalnya untuk penjadwalan minumnya kapan itu silakan saja sesuai dengan kebijakan di masing-masing sekolah. Kemudian untuk yang paling penting adalah yang saat ini kami kesulitan itu adalah pelaporannya Bapak Ibu, terutama kemudian dulu secara mandiri siswa juga dapat melaporkan konsumsi TTD-nya pada aplikasi Ceria yang versi Android. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dulu dapat sosialisasi. Nah, akan tetapi ini juga ada kendalanya sehingga kita kembali lagi kepada sistem yang awal dulu kita gunakan ya Bapak Ibu. Kalau dulu puskesmas memberikan format, ada format, begitu misalnya distribusi TTD itu ada format yang dibekali dengan format. Nah di dalam format itu untuk pencatatan dan pelaporan dari pihak sekolah. Jadi misalnya masing-masing siswa, berapa jumlah siswanya, kemudian berapa yang diterima, berapa yang diminum itu sudah diberikan format oleh puskesmas. Nah harapannya format yang sudah diberikan oleh puskesmas ini adalah yang dapat Bapak Ibu dari pihak sekolah laporkan kepada pihak puskesmas. Baik misalnya melalui mungkin pihak puskesmas akan biasanya dalam sistemnya itu via WA ya, melalui WA, apakah memiliki WA grup ataupun WA pribadi silahkan saja. Artinya sistem itu mungkin izin Pak Wakil Bupati, Pak Kadis, nanti mungkin ini sistemnya yang memang belum terbangun. Istilahnya apakah nanti pelaporannya mau menggunakan WA grup yang berisi misalnya satu puskesmas itu berapa sekolah, misalnya di masing-masing sekolah wilayah kerjanya itu setiap bulan harus mengirimkan laporan TTD rematri tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang poin penting yang kami tekankan adalah tidak hanya mendapat ya, jadi harus Bapak Ibu juga kami titipkan
siswi kita itu adalah mengkonsumsi, karena di beberapa event itu saya pernah dapat kesempatan mendampingi kegiatan aksi bergizi itu jadi masing-masing diberikan tablet tambah darah di depan kita gitu, dibagikan, kemudian meminum secara langsung bareng-bareng. Ternyata tabletnya di pura-pura minum gitu, langsung dibuang di belakang. Jadi kita lihat di lantai itu ada tabletnya, maksudnya sayang gitu kan. Artinya juga itu berarti apakah begitu kita confirm ke siswanya, apakah dia tidak mengetahui pentingnya tablet tambah darah, ataukah memang dia punya kondisi khusus, mungkin memang tidak terbiasa, alasannya belum sarapan lah, takut mual lah, dan lain sebagainya. Media, Facebook, ya, Instagram, tolong ini ditayangkan lah secara berkelanjutan, entah seminggu sekali, untuk mengingatkan teman-teman remaja putri bahwa tablet tambah darah ini sangat perlu. Mari kita jadikan seperti yang disampaikan Pak Kabak Kesra, mari kita berbudaya minum tablet tambah darah. Budayakan tablet tambah darah ini diminum setiap minggu, ya. Kalau ini sudah menjadi suatu budaya, insya Allah anemia akan hilang. Nah, ini perlu digencarkan oleh media sosial, entah nanti ambasadornya siapa kan, sama yang unik-unik dan penting-penting, silahkan ambil dari teman-teman sekolah juga. Dari sekolah siapa yang menjadi kader-kadernya yang memang aktif, itu kita tampilkan di media agar menjadi pionir-pionir untuk kesehatan tablet tambah darah. Ya. Kedua, untuk teman-teman, saya hanya bisa ke teman-teman puskesmas, kalau juga harus aktif. Bagaimana caranya? Pokoknya komunikasinya biar aktif. Bagaimana psikologinya bisa berjalan. Nah, laporan-laporan yang sudah diterima oleh puskesmas pun harus difeedbackkan kepada kantor cabang dinas di tingkat kecamatan, bahkan ke sekolah-sekolahnya, sehingga ini menjadi rahasia umum. Oh, sekolah ini belum melaporkan. Ini menjadi motivasi untuk sekolah yang belum, dan menjadi penyemangat juga bagi yang sudah. Jadi feedback dari puskesmas sangat diperlukan kepada kantor cabang tingkat kecamatan maupun ke sekolah-sekolah. Tapi memang angka anemia kita masih cukup tinggi, sekitar 40% dari laporan dinas kesehatan. Jadi sekali lagi ini adalah forum koordinasi terkait dengan bagaimana kita memastikan putri-putri ataupun siswi ya di sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Utara bisa mengkonsumsi untuk taat dan patuh lah. Itu yang menjadi atensi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan lah anemia turun, kemudian ya calon-calon ibu ini punya anak-anak yang sehat, tidak stunting. Ini sebagai salah satu komitmen kita di dalam melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Utara. Februari 2024 angka stunting di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan data FPBGM itu di angka 15,98%. Itu harapannya memang pada tahun 2024 mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa di bawah 14% sesuai dengan target nasional. Tadi disampaikan berbicara format, ini kan bisa teman-teman di sekolah-sekolah biasanya punya IT, kalau ini kan Excel aja ya. Jadi merangkum, oh yang ini putra, yang ini putri, nama-namanya kalau dari Excel kan nggak perlu nulis lagi, tinggal di print selesai. Centang-centang yang sudah belum, kalau ini alasan hilang kan tinggal di print lagi gitu kan. Bukan sebuah alasan, tetapi sekali lagi ini sebagai forum koordinasi yang tentunya kita saling mengingatkan bahwa ini bukan sudah menjadi alasan lagi untuk kita mengatakan format agak sulit, format agak apa dan sebagainya. Kalau ini format di print, kemudian di checklist, kemudian diformatin kembali ke dalam scanner dan PDF kan, PDF-nya dikirim ke grup WA, saya rasa bukan pekerjaan yang menghabiskan waktu 1 jam 2 jam. Ini cuma pekerjaan yang mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu singkat, tetapi bagaimana komitmen sekali lagi bersama puskesmas ya, kemudian UPT, UPTD, di Kora, kemudian dari
sebagainya. Ya, karena ini sangat penting saya rasa ketika pola distribusi dari puskesmas ke sekolah, kemudian pelaporan. Nah, pelaporannya tadi cuma ini aja format pelaporannya. Nah, ini sekolah. Ini cuma satu lembar. Isinya nama siswi, nomor induk. Nah, ini sama minggu pertama, kedua, ketiga, keempat dan lain-lain. Kayak berita acara serah terima lah mungkin ya. Jadi ini hanya berita acara serah terima. Yang pelaporannya mungkin saya rasa mungkin sangat-sangat sederhana untuk dilaporkan dari sekolah balik lagi ke puskesmas. Nanti bisa tembusan UPTD atau UPT atau gimana lah prosedurnya, silakan disepakati. Ini sebagai pelaporan serah terima, tetapi yang tadi juga kita harus bahas bagaimana memastikan. Nah, ini juga sama juga yang paling penting, memastikan masuk ke mulut siswi-siswi. Nah, siswa-siswa ini yang tadi disampaikan Pak Kabak juga ada inovasi dan lain-lain. Nah, ini juga bagaimana memastikan ini peran serta bukan hanya di puskesmas, bukan hanya di Dikpora, tapi bagaimana ini turun sampai kepala sekolah, turun sampai siapa yang berwenang, guru KS atau guru khusus, atau mungkin tadi menarik dokter kecil atau organisasi-organisasi di sekolah atau role model, tunjuk beberapa anak yang mengawasi kawan-kawannya, bisa satu orang per kelas atau satu orang per angkatan atau satu orang per satu sekolah yang mengawasi ya sebagai duta apalah atau seperti apa yang memang kita bisa memastikan bahwa tablet darah ini harus masuk ke mulut anak-anak siswi dan ditelan. Nah, kalau masuk mulut terus nanti dipecek lagi sama juga bohong. Nah, prosedur-prosedur ini menjadi kesepakatan kita bersama. Nanti silakan mungkin karena ini sekolah, teman-teman dari Dikpora, UPTD, UPT juga memastikan membuat surat kepada kepala sekolah dan seluruh jajarannya untuk sama-sama memastikan program ini bisa jalan sampai ke mulut-mulut siswi-siswi di Kabupaten Lombok Utara. Juga ya ini forum sebenarnya terbuka, maksud saya apapun masalahnya kita sampaikan, apa kendalanya bisa kita rumuskan untuk kita sama-sama mencari solusi. Ya, jadi tadi juga banyak disampaikan, ada yang belum ngumpulin dan sebagainya, kemudian ada yang datanya amburadul, ada yang pergeseran sehingga ini menyulitkan ketika melakukan koordinasi kembali. Tetapi ya ini kita mericas lah koordinasi kita, mungkin ada yang terputus, ada yang mungkin kurang saya tadi komitmen nih padahal saya komitmen ya di Dikpora juga untuk sama-sama mengawasi mulai, karena kalau saya rasa ya mohon maaf kalau dikoreksi, Dikpora ini mengawasi semua sekolah di Kabupaten Lombok Utara. Silahkan bagaimana salam sama Pak Kadis memastikan semua ini sudah berjalan. Ya, terkait dengan pendidikan oke berjalan. Terkait dengan yang ini juga tidak terlepas dari bagaimana memastikan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara generasi yang ke depan bisa lebih baik. Kemudian terkait dengan aksi bergizi, tadi disampaikan SKP 4 Menteri sudah, SE dari Gubernur sudah, kita juga sudah punya SE dari Kabupaten Lombok Utara yang sudah disepakati di awal tahun. Nah, bagaimana sekarang monitoringnya? Sudah berapa sekolah yang melaksanakan aksi bergizi? Ada yang melaksanakan 1 bulan sekali, ada yang melaksanakan 2 minggu sekali, atau ada yang melaksanakan memang seminggu sekali. Nah, itu juga mohon pelaporan, nanti bisa kita sama-sama mengevaluasi. Mungkin nanti salam sama Pak Kadis juga, saya pengen tahu juga mana sekolah-sekolah Kabupaten Lombok Utara, kalau ada listnya, ada 100 sekolah atau 150 sekolah, yang mana yang sudah melakukan, yang mana hari apa, yang mana setiap minggu, coba saya minta datanya. Jadi bisa kita sama-sama evaluasi, oh sekolah A sudah melaksanakan sekian kali, sekolah B sekian kali, sekolah C belum sama sekali. Nah ini sama-sama. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Lombok News TV.